Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrunillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa man wala wa jami'i man ihtada wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimana wa rahimakumullah. Malam ini malam yang ke-20 bulan suci Ramadan. Kita persis berada pada penghujung hari ke-10 yang kedua di bulan suci Ramadan tahun ini. Kalau sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih membagi Ramadan ke dalam 3 bagian, dan rupa-rupanya itu merujuk pada salah satu riwayat sekalipun hadisnya itu sanadnya lemah. Dikatakan 10 Ramadan pertama rahmat, 10 Ramadan kedua maghfirah, 10 Ramadan ketiga itqu minan nar. Ya. Jadi sekarang kita berada di penghujung malam ke-10 yang kedua maghfirah. Semoga ampunan Allah sejak 10 Ramadan yang kedua ini kita lewati, betul-betul dosa-dosa kita disucikan oleh Allah, sehingga nanti di akhir bulan suci Ramadan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung ya, dengan adanya surat amal kita bersih, suci dari sejumlah noda dan dosa. Manfaatkanlah keberadaan Ramadan, terutama malam ini, untuk menjemput ampunan Allah. Ya, Ramadan adalah pencuci dosa. Semoga betul-betul kita semua dicuci, dilondri oleh bulan suci Ramadan, sehingga terangkat dosa-dosa kita yang selama ini menodai surat amal kita. Hadirin hadirat, kita melanjutkan pembahasan kita tadi malam yang lalu. Ya, apa yang sepantasnya seorang hamba lakukan sebelum bergeser ke alam sebelah, setelah kita tahu siapa itu dunia dan siapa kita sesungguhnya selaku ahli dunia. Ya, kita harus bersiap-siap karena cepat atau lambat waktu kita akan tiba. Semua sudah terjadwal. Hanya saja Allah merahasiakan jadwal setiap hambanya untuk bergeser. Tapi yang pasti semua dapat. Tidak ada yang luput. Siap atau tidak siap sama saja. Begitu tiba jadwalnya harus berangkat. Tidak ada lagi pilihan. Hadirin hadirat. Nah, sisa-sisa waktu yang masih ada ini, sisa-sisa usia kita yang masih ada ini, apa yang segera kita harus lakukan? Ya, malam lalu kita sudah kutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih riwayat Muslim. Ya, kalau Rasulullah berpesan bahwa anak cucu Adam itu ketika berakhir hayatnya ada 3 yang tidak berakhir. Inilah kemudian yang disebut dengan pohon amal. Tancapkanlah ini. Ya, tancapkan segera, jangan ulur waktu. Ya, jangan ulur waktu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Ya, ini kita sudah jelaskan, berupa infak, wakaf dan sejenisnya di tempat-tempat yang subur seperti masjid, madrasah, pondok pesantren. Ya, oleh karena ketika nanti kita wafat, ya, ini masih dimanfaatkan, maka terus menerus mengalir pahalanya, ditransfer masuk ke rekening siapa yang menyumbang. Orangnya boleh tidur di alam barzah, tapi amalnya jalan terus sepanjang masa. Subhanallah, ini orang cerdas. Jadi tebar pohon amal ini sebanyak-banyaknya. Ya, karena kita tidak tahu mana nanti yang paling panjang napasnya. Yang kedua adalah
wa ilmi yuntafa'u bih. Wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang pernah diajarkan, ilmu yang pernah dimanfaatkan, artinya diajarkan, diwariskan. Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak ada ilmunya. Ya, pedagang pasti ada ilmu dagangnya. Kalau tidak didapatkan di bangku sekolah, didapatkan karena pengalaman. Ya, ajarkanlah ilmu itu, jangan disembunyikan. Semoga ada yang warisi sebelum kita berakhir. Ya, hadirin hadirat, apatah lagi seorang guru. Ya, mungkin di antara kita di sini banyak yang mengenal almarhum al-maghfurullah Andri Guruta Haji Abdurrahman Ambodale, pendiri Darud Dawal Irsyad di Sulawesi Selatan. Beliau seorang ulama besar. Ketika hidupnya berpesan bahwa di hari kemudian nanti konglomeratnya surga adalah guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya. Yang konglomerat nanti di dalam surga adalah guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya. Apa sebab? Satu huruf yang diajarkan kepada santrinya atau muridnya, selama santri itu memanfaatkan yang satu huruf itu, maka gurunya terus mendapatkan sebanyak yang didapatkan oleh santrinya. Adakah guru yang hanya mengajar satu huruf? Dan adakah guru yang hanya mengajar satu murid? Ya, seorang guru tak terkira banyaknya huruf yang diajarkan. Dan tak terkira banyaknya murid yang diajar. Kali sekian huruf, subhanallah. Nah, ini cerita huruf. Ya, tidak mungkin hanya huruf yang diajarkan. Tentu diajar berwudu, diajar mandi, diajar sholat, diajar akhlak, diajar syariat, terlebih-lebih diajar akidah. Tidak terkira banyaknya ilmu yang diajarkan dari seorang guru kepada muridnya, dan banyaknya murid yang diajarkan. Semua yang memanfaatkan ilmunya sang guru ini mengalir pahalanya kepada guru yang bersangkutan selagi ikhlas. Subhanallah. Mungkin sang guru itu mengajar 1000 santri sepanjang hayatnya. Dari 1000 itu ada terpilih mungkin 100 orang jadi guru. Satu dari 100 itu mengajar lagi 1000 orang. Dari 1000 itu terpilih lagi ada 100. Satu dari 100 itu mengajar lagi 1000 orang. Kali 100 orang. Ya Allah. Terus menerus secara berestafet, tidak bisa terputus. Inilah amal jari yang paling panjang nafasnya ini. Ilmu. Kalau yang lain-lain mungkin dalam hitungan puluhan sampai ratusan tahun itu bisa berakhir. Kenapa? Tidak lagi dimanfaatkan. Tapi kalau ilmu, madrasah, ya, pondok pesantren, boleh saja bubar pesantrennya. Tapi ilmu yang pernah diajarkan di situ, ini yang tidak bisa terputus, terus menerus diwarisi seperti multi level, berkembang sampai akhir zaman. Ya, yang terlibat di situ sejumlah yang mewarisi ilmu ini turun temurun mendapatkan pahala royalti. Mendapatkan pahala royalti. Inilah artinya konglomerat nanti di dalam surga, di akhirat. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita lupa dan jangan sampai luput menanam pohon amal di tempat yang subur ini, madrasah, pondok pesantren. Ya, kalau kita seorang guru, maka ikhlaskanlah hatinya untuk mengajarkan ilmunya. Kalau kita bukan seorang guru, ambil andil apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan belajar mengajar ini bisa terselenggara. Ya, ambil andil apa bagian kita di situ. Hadirin hadirat, ini pohon amal yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Hadirin hadirat,
Poin amal yang ketiga adalah wawaladin salihin allati yada'ulah. Wawaladun salihun allati yada'ulah. Anak saleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin, hadirat, coba lihat, perhatikan baik-baik. Mungkin kita semua punya anak. Lihatlah wajahnya anak-anak kita hari ini. Adakah tanda-tanda kesalehan yang kita lihat pada wajahnya? Jangan-jangan anak kita belum tahu mengaji, taunya hanya main HP. Habis waktunya HP terus di tangannya, Al-Quran diabaikan, tidak tahu baca, belum melihat pintunya masjid. Nah, ini ancaman keselamatan untuk kita selaku orang tua. Makanya jangan salah di dalam memilih tempat di mana anak-anak kita itu ditempah. Jangan salah. Karena di hari kemudian nanti ada saja orang tua gara-gara anaknya ia terpaksa masuk neraka. Dan ada juga orang tua gara-gara anaknya dia berhasil masuk ke dalam surga. Subhanallah. Tinggal lihat anak kita yang mana. Apakah menjadi sebab nanti kita terseret ke neraka ataukah menjadi sebab kita selamat dari neraka dan bersama-sama masuk ke dalam surga. Lihat wajah anak kita hari ini. Siapa dia? Nah, yang namanya kasih sayang sudah mutlak ada. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua itu sudah otomatis. Tapi kita harus berhitung. Anak kita ini siapa kelak jadinya? Penyebab keselamatan kita di hari kemudian ataukah ancaman keselamatan kita di hari kemudian? Kapan tidak terdidik, maka kita akan terancam. Hadirin, hadirat. Perlu kita pahami bahwa warisan yang terbaik untuk anak kita bukan harta. Jangan salah paham. Warisan yang terbaik dari seorang tua kepada anaknya bukan harta. Harta bagaimanapun banyaknya tetap sedikit nilainya. Tapi ada dua barang yang paling berharga yang kerap kali dilupakan oleh orang tua. Apa itu? Di dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Ada dua hamba yang terangkat derajatnya. Dua hamba yang terangkat derajatnya selagi memadukan keduanya ini. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Orang yang beriman dan orang yang berilmu insya Allah tidak pernah turun derajatnya. Kalau beriman dan ilmu disandingkan. Jangan hanya salah satunya. Karena keduanya ini seperti dua sayap yang dimiliki oleh seekor burung. Ya. Lihat. Adakah orang beriman yang sesat? Coba cari. Bukan orang beriman kalau dia sesat. Adakah orang berilmu melarat? Coba cari. Tidak akan ada orang berilmu melarat. Itu artinya apa? Dengan imannya aman akhiratnya, dengan ilmunya aman dunianya. Ya. Harta bukan jaminan keselamatan. Betapa banyak anak mendapatkan warisan berlimpah dari orang tuanya, tapi harta habis seketika. Kenapa? Minus iman, minus ilmu. Satu kali duduk di meja judi, habis hartanya, bagaimanapun banyaknya. Tapi orang beriman tidak mungkin melakukan itu. Nah, seorang anak, andai kata tidak memiliki warisan harta, tapi memiliki bekal iman dan ilmu, maka orang tuanya aman. Kenapa? Dengan imannya dia dapatkan akhiratnya, dengan ilmunya dia dapatkan dunianya. Orang tuanya santai, wahai anakku, terbanglah engkau, kemana saja engkau pergi. Kenapa? Dua sayap pun sudah sempurna. Imanmu adalah sayap kananmu, ilmumu adalah sayap kirimu. Terbanglah, kemana saja engkau pergi. Engkau tidak akan sesat dan engkau tidak akan melarat. Subhanallah. Hadirin hadirat, saya pernah diantar oleh seorang orang tua.
Orang tua ini bukan ustaz, apalagi ulama. Beliau orang biasa, tapi cerdas. Beliau menyampaikan ke saya, Ustaz, saya sudah beritahu semua anak-anak saya, nak, kalian harus sekolah. Sekolah semua anak, sampai di mana saja engkau mampu dan bapak ini mampu. Sekolah saja, sampai di mana engkau mampu dan bapak juga mampu. Kenapa? Karena warisanmu nanti, itulah ilmumu. Warisanmu nanti itulah ilmumu. Jangan engkau tunggu harta. Kalau engkau tidak menuntut ilmu, maka tidak ada warisanmu. Maka anaknya semua dipacu untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai alhamdulillah semua anaknya sarjana. Dan bahkan semua anaknya dokter. Ya, lalu titik pesan, wahai anakku, ketahuilah olehmu semua, besok-besok aku dan ibumu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka harta yang aku tinggalkan ini bukan milikmu, nak. Bukan. Warisanmu adalah ilmumu. Warisanmu adalah ilmumu. Ya, iman dan ilmumu itulah warisanmu dari orang tua. Harta yang aku tinggalkan ini bukan milikmu, nak. Tapi saya mohon, kirimkan ayah dan ibu nanti ke akhirat. Kirimkan ayah dan ibu nanti ke akhirat. Kalau engkau ingin mengambilnya, boleh. Tapi engkau harus tebus harganya. Tebus harganya yang sewajarnya. Lalu kirimkan ayah dan ibu nanti di akhirat. Kenapa? Harta yang tersisa ini adalah bagiannya ibumu dengan ayahmu. Kirimkan ke akhirat nanti. Subhanallah. Nah, inilah orang tua yang cerdas. Bagaimana dengan kita? Banyak yang salah kaprah. Ya, dikiranya harta adalah yang terbaik untuk warisan kepada anak, padahal bukan. Bagaimanapun banyaknya tetap sedikit nilainya. Kalau anak ini tidak terbina imannya, tidak terbina ilmunya, sebanyak apapun hartanya habis seketika. Dan itu ancaman untuk orang tuanya nanti di hari kemudian. Ini harus kita sadari selaku orang tua. Dan bagaimana kita mengarahkan anak kita untuk mendapatkan dua ini. Iman, ilmu, iman, ilmu. Maka jangan salah di dalam memilihkan tempat di mana anak itu ditempah. Di mana anak itu dididik yang bisa membina imannya, membina ilmunya. Karena harus kedua-duanya. Iman tanpa ilmu pincang. Sebagaimana ilmu tanpa iman juga pincang. Mesti bersanding. Ya. Dunia tanpa akhirat juga pincang. Akhirat tanpa dunia juga pincang. Mesti kedua-duanya. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua-duanya kita minta. Jangan hanya salah satunya. Kita harus sukses dunia, sukses akhirat. Tapi andai kata hanya salah satunya, lebih baik akhirat daripada dunia. Kenapa? Karena dunia ini hanya sebutir pasir. Akhirat itu padang pasir yang luas. Andai kata hanya salah satunya. Tapi berjuang untuk dapat kedua-duanya. Hadirin, hadirat jamaah tarawih rahimana rahimakumullah. Nah, pesan singkat dari ceramah penutup ini. Karena malam ini kami adalah hanya tamu membersamai kita selama 5 malam di Serui, 1 malam di Darul Furqan, ya, 4 malam di Darussalam. Besok insya Allah kami sudah bergeser ke tempat yang lain. Pesan singkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita semua yang masih diizinkan oleh Allah untuk berpijak di atas bumi ini, ya, berteduh di bawah langitnya, maka sadarilah sedikit waktu kita akan mengakhiri segala-galanya. Ya, harta yang ada pada kita, ya, keluarga yang ada pada kita, cepat atau lambat kita akan berpisah. Maka sebelum itu semua terjadi, bersiap-siaplah. Bagaimana persiapan kita? Rasul berpesan, tancapkan 3 pohon amal ini kalau engkau adalah hamba yang cerdas. Pertama, sedekah jariyah. Perbanyak sedekah jariyahmu. Yang kedua, ilmu yang yuntafa'u bih.
Perbanyak ilmu yang bermanfaat yang engkau ajarkan. Kalau engkau bukan seorang guru, maka ambillah andil pada lembaga-lembaga pendidikan, madrasah atau pondok pesantren. Berinvestasi di situ, maka engkau nanti mendapatkan bagian. Semoga tidak kurang dari seorang guru. Karena engkau penyebabnya, sehingga proses pembelajaran itu bisa terjadi. Ad-dallu alal khairi kafa'ilhi. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan sejumlah yang dilakukan oleh orang tersebut. Disinilah saatnya, kesempatannya kita mengambil andil untuk jenis tanaman yang kedua. Yang ketiga, anak-anak kita, cucu-cucu kita, lihat modelnya hari ini. Jangan membiarkan mereka menjadi ancaman keselamatan kita nanti di hari kemudian. Tapi jadikanlah mereka penyebab keselamatan kita di hari kemudian. Investasi kita nanti setelah bergeser ke alam sebelah selalu mendoakan kita. Tapi siapa anak seperti itu? Mesti anak yang terbina imannya, terbina ilmunya. Anak yang beriman, yang berilmu, itulah waladun soleh. Hadirin hadiran, semoga anak-anak kita semua bisa seperti ini. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bisa jumpa lagi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatu tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah.